Shalom adik-adik, selamat pagi menjelang siang. Apa kabarnya adik-adik? Lose berharap adik-adik semua di rumah dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Bersama Lose dalam kebaktian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik, sebelum Lose mengundang adik-adik untuk bernyanyi, jangan lupa adik-adik menyiapkan Alkitabnya. Ditaruh di dekat adik-adik supaya pada saat Lose mengajak kita untuk membuka Alkitab, adik-adik dengan gampang mengambil dan membuka Alkitabnya. Oke adik-adik, sudah siap? Oke, mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menyanyikan lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Cit 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 cuit. Hello hello, hela hola hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Cit 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 cit. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu yang indah ini, di mana kami boleh datang kepadamu dalam ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Walaupun kami hanya beribadah di dalam rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga mau menolong setiap rangkaian ibadah kami pada hari ini. Biarlah ibadah kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang lebih memilih tidur daripada bersaat teduh? Atau lebih memilih bermain game daripada mengikuti kebaktian sekolah minggu? Ayo siapa ngaku? Adik-adik, semua itu harus kita lawan ya adik-adik. Sehingga kita tidak terhalang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena saat kita mencari Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya
pam. Sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti biasa adik-adik, kita dapat meminta bantuan kepada papa dan mama di rumah untuk dapat men-scan barcode yang ada di layar adik-adik masing-masing. Atau adik-adik dapat meminta bantuan juga kepada papa dan mama untuk dapat mentransfer lewat rekening gereja. Nah, adik-adik juga dapat menyimpan persembahan adik-adik dalam amplop dengan rapi dan menitipkan kepada papa dan mama untuk dibawa ke gereja. Mari adik-adik, kita memberikan persembahan kita dengan rela hati sambil kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terkhusus hari ini Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya persembahan kami ini boleh berbau harum di hadapan-Mu dan dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Loserintis. Nah, mari adik-adik kita siapkan hati kita sambil kita menyanyikan lagu Ku Mau Mendengarkan Firman Tuhan. Berbicara
mendengarkan firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ada adik-adik sudah siap. Wow, keren-keren sekali. Wow, udah cakep dan ganteng. Ada Alkitab lagi di situ. Adik-adik sudah siap ya untuk ikut sekolah minggu? Iya? Wah, kalau gitu Lose juga akan menyiapkannya ya. Sebentar Lose simpan dulu air minumnya ya. Oke. Tapi sebelumnya, sebelum mendengar cerita, Lose mau ajak untuk adik-adik seperti biasa apa? Berdoa. Yuk mari lipat tangannya. Kita berdoa dulu ya. Kita minta Tuhan pimpin supaya adik-adik mengerti cerita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami saat ini datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan agar Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami rindu setiap hari mendengar cerita firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami melalui online, bersekolah minggu, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkati sehingga kami boleh melakukannya dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum Lose bercerita, Lose mau menyampaikan bahwa ada cerita dari Superbook yang luar biasa, yaitu Alkitab. Seperti biasa, sebelum cerita kita mau baca Alkitab dulu. Ayo buka sama-sama Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya yang terambil dari Yohanes 4 ayat 10 sampai 15. Adik-adik, Lose mau mengajak adik-adik yang sudah bisa membaca ya. Nanti kita bersama-sama membaca hitungan ketiga. Jadi saat Lose membaca, adik-adik di rumah yang sudah bisa baca, boleh baca bersama-sama ya. Dari Yohanes 4 ayat 10 sampai 15. Sudah siap? Ayo kita baca sama-sama. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air."
Wah, luar biasa ya firman Tuhan yang kita baca saat ini ya adik-adik ya. Nah adik-adik, tadi sebelum Lose menyapa adik-adik, Lose tadi melakukan apa ya? Betul, Lose melakukan, tadi Lose minum loh adik-adik. Nih, Lose minum air putih. Sekarang Lose mau bertanya, ada manfaatnya enggak sih air ini untuk makhluk hidup? Makhluk hidup itu siapa aja coba? Betul, ada manusia, terus ada juga hewan, ada juga tumbuhan ya. Air ini merupakan satu kebutuhan yang paling mendasar ya. Coba kita lihat kalau untuk manusia. Lalu saya mau bertanya, kalau adik-adik bangun tidur nih saat mandi, mandinya pakai apa? Pakai air. Kalau saat adik-adik sikat gigi nih, kumur-kumurnya pakai apa? Pakai air juga ya. Saat membuat minuman susu, adik-adik menggunakan apa? Menggunakan air. Kalau mama di dapur nih, dari beras menjadi nasi, itu menggunakan apa? Air juga. Nah sekarang nih saat pandemi, adik-adik ketika keluar dari rumah dan masuk lagi dan saat mau beraktivitas, cuci tangannya pakai apa? Pakai air juga. Atau nih pas di luar mencuci mobil, mencuci sepeda, itu menggunakan apa? Air ya. Semua menggunakan air. Kalau tanaman atau tumbuhan perlu air tidak? Pasti perlu ya. Nah, tanaman atau tumbuhan kalau tidak ada air pasti mati. Tidak berakar, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Tidak berakar, tidak bertumbuh dan tidak berbunga. Nah, tanaman juga membutuhkan air. Kalau hewan perlu enggak? Perlu adik-adik, hewan juga ada yang mau mandi loh. Hewan juga butuh minum. Pakai apa minumnya? Air. Ya, jadi paling mendasar, air ini paling mendasar untuk kebutuhan hidup manusia. Tetapi di sini Lause Rintis akan mengatakan bahwa ada yang jauh lebih mendasar bagi manusia yang berdosa, yaitu air hidup. Air hidup itu apa Lause? Air hidup itu adalah Allah Roh Kudus. Jadi air hidup itu adalah lambang atau simbol dari Allah Roh Kudus. Ya, nah itu yang lebih mendasar untuk manusia berdosa. Nah, Roh Kudus ini adik-adik dapat memberikan kemurnian hati kita kepada manusia berdosa. Memberikan juga damai sejahtera. Ya. Nah, air hidup ini juga yang ditawarkan Yesus kepada perempuan Samaria ya. Nah sekarang Lause Rintis akan bercerita kepada adik-adik bagaimana percakapannya Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Siap mendengarnya? Begini ceritanya adik-adik. Tuhan Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea ya. Tapi Yesus melewati daerah Samaria. Sampai di Samaria, di daerah Sikar tuh adik-adik ya, itu ada terdapat sumur Yakub ya. Nah, Yesus sangat letih dalam perjalanannya. Maka dari itu, Yesus tuh duduk di pinggir sumur itu adik-adik. Kira-kira hari itu tuh pukul 12 siang. Coba adik-adik bisa bayangkan ya, kita berjalan di panas yang begitu terik gitu ya. Di siang hari pasti haus. Ya, Tuhan Yesus juga merasa kelelahan dan duduk di situ adik-adik di pinggir sumur. Ketika Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur, datanglah seorang perempuan. Perempuan ini perempuan Samaria yang hendak mengambil air. Lalu berkatalah Yesus kepada perempuan itu, "Berilah aku minum." Kaget adik-adik perempuan Samaria itu. Sambil melihat Tuhan Yesus, perempuan Samaria itu bilang, "Masakah engkau seorang Yahudi
minta minum kepadaku seorang Samaria? Kenapa adik-adik perempuan Samaria itu mengatakan begitu? Sebab orang Yahudi nggak boleh bergaul dengan orang-orang Samaria. Ya, tetapi Yesus menjawab lagi, jikalau engkau tahu tentang siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu bertanya lagi kepada Yesus, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh timba itu? Adakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Yesus jawab lagi kepada perempuan Samaria, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kekekalan. Makin penasaran adik-adik perempuan Samaria ini. Lalu perempuan Samaria ini bertanya lagi, Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak haus lagi, dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air. Seperti itu adik-adik perkataan perempuan Samaria yang rindu sekali untuk mendapatkan air yang Tuhan Yesus tawarkan kepada perempuan Samaria. Nah, adik-adik seperti perempuan Samaria yang membutuhkan air hidup, yaitu Roh Kudus. Ya, setiap manusia yang berdosa membutuhkan Roh Kudus yang akan berkarya di dalam hati kita. Ya, yang bisa mengubah dan memurnikan hati kita, ya, yang dapat menolong supaya adik-adik dan Lose juga menjadi taat. Ya. Nah, adik-adik semua juga pasti, adik-adik dan Lose pasti membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus. Nah, adakah adik-adik percaya dan mau menerima pertolongan Roh Kudus? Percaya dan mau? Baiklah, nanti kita akan berdoa bersama-sama. Tapi untuk mengingat cerita hari ini, Lose akan memberikan satu ayat firman Tuhan sebagai ayat hafalan untuk adik-adik ya. Kita akan sama-sama baca dari Yohanes 7 ayat 38. Lose akan mengajak adik-adik untuk bergerak ya. Yohanes itu begini adik-adik ya. Nih, Yohanes 7 ayat 38 ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Yeay, nanti diulang sendiri ya. Oke, adik-adik, kalau adik-adik rindu sekali untuk membutuhkan dan meminta pertolongan Roh Kudus, saya akan mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Ya, mari kita lipat tangan. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus akan menolong adik-adik untuk menjadi anak yang taat. Mari lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami membuat kami percaya. Tuhan, tolong kami agar kami menyerahkan hati kami dan pikiran kami kepadamu. Berkuasalah sepenuhnya sehingga hati kami dapat berlimpah dengan iman, pengharapan, dan kasih.
untuk dapat mengasihi Engkau sebagai Tuhan kami, mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Lose berharap dengan cerita hari ini adik-adik semakin rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan adik-adik juga tetap berdoa meminta supaya Roh Kudus terus mendampingi adik-adik di dalam adik-adik hidup di dalam Tuhan. Lose akan mengakhiri cerita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, selamat siang, dadah.